hari ulang tahun reformasi HUT Gemit, penutupan bulan keluarga. Tema kita adalah Sola Gratia, hanya karena anugerah. Pembacaannya menurut surat Efesus pasal 1. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-14. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-14. Kita baca bersaut-sautan. Ayat-ayat bilangan ganjil saya baca dan bilangan genap saudara baca. Menurut Efesus 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-14. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi. sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, Supaya kamu yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, Sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara, shalom. Sekali lagi shalom buat kita semua. Kita ada dalam perayaan yang luar biasa, reformasi ke-503 tahun. HUT Gemit ke-73 tahun. Dan penutupan bulan keluarga Gemit sepanjang bulan Oktober. Saya kira ini tema yang baik buat kita semua. Kenapa? Di usia 73 tahun dan reformasi, kita diberi kesempatan untuk merenungkan kembali tentang Sola Gratia, hanya karena anugerah. Kenapa hal ini kemudian menjadi penting bagi kita semua? Ya memang hanya karena anugerah. Bagaimana menjelaskan anugerah? Bagaimana menjelaskan kasih karunia? Yang paling ringan adalah anugerah ialah, kasih karunia ialah pemberian cuma-cuma. Pemberian cuma-cuma. Kalau kita sebut ini pemberian cuma-cuma, kita pakai contoh ringan. Simon boleh ambil sebuah HP, ini HP mahal sekali. Tapi Simon ganti 1.000 rupiah. Itu pemberian cuma-cuma? Tapi kan hanya 1.000. Kenapa tidak cuma-cuma? Karena ada harga yang diganti. Sekalipun hanya 1.000. Oke. Simon tidak usah bayar sama sekali. Tidak usah bayar sama sekali. Tapi tolong kasih pindah sapu motor sah. Ini pemberian cuma-cuma. Tapi kan tidak pakai uang. Karena dia tetap bekerja untuk itu.
sekalipun hanya ke sepeda motor. Yang disebut dengan pemberian cuma-cuma adalah ini. Ambil. Terima saja. Tanpa syarat menggantikannya. Saudara tahu, itu yang kemudian membuat kita jadi luar biasa. Dalam merenungkan berulang-ulang tentang hal itu dalam perjalanan bersama-sama dengan Tuhan dan hidup di dalam kasih karunia, Paulus sadar benar bahwa orang-orang yang tinggal di dalam kasih karunia itu bukan siapa-siapa. Tidak ada jasa sama sekali. Tidak ada jasa sama sekali. Paulus sadar betul, bukan dia yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih dia. Paulus berani sekali mengatakan bahwa ini terjadi sejak semula. Apa yang dia maksudkan? Dia merendahkan diri betul-betul. Dia tidak ada jasa, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia ingat dia punya masa lalu. Masa lalu dia adalah orang-orang yang mengejar. Dia mengejar orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau bisa matikan orang semua. Ini perjalanan yang salah. Dan sekarang dia sadar bahwa hanya karena kasih karunia dia ditarik oleh Tuhan untuk masuk di dalamnya. Tidak ada alasan bagi dia untuk membanggakan dirinya. Dia bilang, Tuhan sudah tentukan saya hidup begini. Saya tidak mungkin karena saya, dan karena itu saya harus membanggakan diri saya. Sekali lagi saya ingin bilang kepada saudara, orang-orang yang hidup dalam kasih karunia tidak akan pernah menyombongkan dirinya. Kan dia tahu Tuhanlah yang bekerja, bukan dia. Padahal mungkin dia yang setengah mati begitu. Saya pernah kasih contoh kepada saudara, kalau ada oto jalan dari sini Pisoe Kota Balik dicamplong, tinggal 2 orang yang selamat, yang 1 orang percaya pada Tuhan, yang 1 tidak percaya Tuhan. Yang percaya Tuhan akan bilang, untung Tuhan. Tuhan yang kerja. Yang tidak percaya Tuhan itu akan bilang, untung tadi saya lompat cepat-cepat. Di satu pekerjaan, dalam satu keadaan yang sama, satu soal yang sama, yang hanyut di dalam kasih karunia. Ya, ini semua karena Tuhan. Tuhanlah yang bekerja. Tuhan menentukan ini semua bagi kami. Berbeda dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan tidak tinggal dalam kasih karunia. Lebih dari itu dicatat bahwa kemudian orang-orang yang tinggal di dalam kasih karunia itu akan diberi berkat-berkat rohani yang luar biasa. Nanti sebentar kita belajar itu berkat-berkat rohani. Tetapi mereka yang tinggal dalam kasih karunia akan diberi berkat-berkat rohani. Kata rohani itu sengaja dipakai untuk membedakan berkat rohani dan berkat jasmani. Sebab ketika saya akan bilang berkat jasmani, dunia bisa memberikan bagi mereka, bagi kita. Tapi ketika Alkitab mengatakan berkat rohani, maka itu tidak bisa diberikan kepada dunia, oleh dunia. Hanya Tuhanlah yang bisa kasih. Tuhanlah yang memungkinkan berkat-berkat rohani itu datang kepada kita. Tidak boleh dunia. Tapi perjalanan bergereja kita sepertinya agak sedikit kocar-kacir. Karena beberapa orang justru dalam pelayanan gereja dia mencari berkat-berkat jasmani, bukan berkat rohani. Justru bukan Tuhan lagi yang pakai dia, tapi dia yang pakai kembali Tuhan. Justru hal ini menjadi kocar-kacir sekali. Orang bisa mempropaganda firman Allah untuk kepentingan mendapat berkat-berkat dunia. Karena itu ada catatan lebih di situ. Mereka yang dipanggil di dalam kasih karunia itu adalah orang-orang yang kudus dan tidak bercacat. Tidak bercacat. Kudus, tidak bercacat. 2 kata ini, kudus dan tidak bercacat, itu ingin mengatakan begini. Setiap orang yang tinggal di dalam kasih karunia, dia harus sama sekali berbeda dengan dunia ini. Kudus itu artinya dipisahkan dari dunia. Kisah awalnya begini. Tuhan menciptakan dunia, segala isinya. Dan Tuhan bilang baik.
Bahkan Tuhan mengasihi dunia yang diciptakannya. Tetapi karena dosa, maka dunia yang tadi baik itu menjadi rusak karena dosa. Akhirnya dosa itu disebut sebagai dunia. Dan mereka yang tinggal di dalam dunia atau dalam dosa itu menolak Tuhan. Sehingga setiap orang yang dipanggil dalam kekudusan, dia harus menyatakan diri berbeda dengan dunia, berbeda dengan dosa kalau tinggal dalam kasih karunia. Siapa yang tinggal dalam kasih karunia harus ukur diri. Dia sementara ada dalam dosa atau lagi dipisahkan dari dosa. Saudara-saudara, gereja purba itu menegaskan dengan sangat kuat. Pada gereja mula-mula ditegaskan dengan sangat kuat. Siapa yang terima Yesus, siapa yang tinggal di dalam kasih karunia, harus menyatakan pertentangannya dengan dunia. Secara nyata bertentangan dengan dunia. Karena dunia itu berdosa dan jahat sekali. Itu gereja mula-mula, itu gereja purba. Tapi dalam perjalanan gereja dari masa ke masa, dalam perjalanan gereja dari masa ke masa, justru gereja berusaha untuk masuk di dalam dunia. Hampir-hampir dia serupa dengan dunia. Hampir-hampir bukan gereja lagi yang menggarami dunia, tapi dunia hampir menggarami buangin gereja. Hampir-hampir kita tidak bisa membedakan mana gereja, mana yayasan, mana LSM. Kan gereja sudah jadi abu-abu, kabur sekali. Dia harus berbeda dengan dunia ini secara tajam. Supaya ketika melihat begini, oh ini nih. Contohnya gampang, saudara. Kita dalam gereja masa kini ini kan mau tarik anak muda pergi gereja kan bisa, oh botong harus pakai musik yang sekarang punya. Akhirnya saya juga TikTok. Itu berpas itu dirasa. Kalau kita rasa sampai kira-kira 20 tahun yang lalu, orang-orang tua tuh dia pakaian, saya dia pisah-pisah. Pakaian pi gereja ini, pakaian rumah ini, pakaian pi pasar ini. Nanti dia yang paling ujung di buffet merah itu yang pakaian untuk mati. Itu dong su pisah-pisah memang. Beda dengan kita punya dong. Pakaian di rumah itu yang tak kuju dia su pakai datang di gereja, ku kita juga pusing. Legging juga dia pakai. Aduh. Kita hampir-hampir tidak berbeda dengan dunia ini. Nah, mari kita lihat. Dia tidak boleh bercacat. Orang-orang yang tinggal dalam kasih karunia tidak boleh bercacat. Maksudnya begini, ini soal persembahan. Orang datang ke bait Allah, membawa korban mereka. Anak domba kok atau apa, kambing. Tidak boleh yang bercacat. Dia menjadi sebuah persembahan yang murni, yang kudus sekali, yang pantas untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Itu bagi mereka yang tinggal dalam kasih karunia. Yang dipersembahkan itu yang murni, yang tulus, tanpa cacat. Tadi saya bilang pada saudara, Yesus diperhadapkan pada sebuah pertanyaan. Boleh bayar pajak kepada kaisar kok tidak? Ini pertanyaan rumit. Kalau Yesus bilang boleh bayar pajak kepada kaisar, maka ribuan orang pengikut Yesus akan meninggalkan Yesus karena pajak waktu itu terlalu mahal. Tapi kalau Yesus bilang tidak boleh bayar pajak kepada kaisar, maka Yesus akan dianggap memprovokasi masyarakat untuk melawan pemerintah. Dia pasti akan ditangkap. Yesus bilang begini, tunjukkanlah kepadaku koin untuk pembayaran pajak itu. Yesus tanya, gambar dan tulisan siapa ini? Kaisar. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan pada kaisar. Dan berikanlah kepada Tuhan apa yang wajib kamu berikan pada Tuhan. Ini bukan soal perpuluhan, saudara. Gambar dan tulisan siapa ini? Kaisar. Tertulis Maximus Viriode. Maximus anak dewa. Karena ada gambar kaisar di situ, kasih kaisar. Karena ada gambar di situ. Tapi Alkitab mengatakan kamu adalah gambar dan rupa Allah. Berikanlah uangmu kepada kaisar, tapi berikanlah dirimu utuh kepada Tuhan. Bukan uang, bukan uang.
Supaya jangan ada orang bilang begini, Pak Pendeta, saya memang tidak pergi gereja Bapak, tapi saya persembahan pi. Di surga tidak ada kios jual super mie. Kita tidak lagi kumpul uang itu. Diri kita ini yang kita mau berikan tanpa cacat celah kepada Tuhan. Itu bagi mereka yang tinggal dalam kasih karunia. Jadi kita bisa ukur sekarang. Kita ini tinggal dalam kasih karunia atau tidak. Kita berbicara tentang kasih karunia, tapi mungkinkah kita memberi diri utuh kepada Tuhan? Mari kita lihat saudara-saudara berkat-berkat rohani yang Tuhan kasih. Saudara, berkat-berkat rohani itu dimulai dari kepada saya dan saudara yang tinggal di dalam kasih karunia itu diberi pesona, diberi daya tarik. Itu beda dengan daya tarik dunia ini. Mereka yang diberi oleh Tuhan itu ketika dia senyum-senyum baik sekali, bagus. Dan memang orang kalau hidup dalam Tuhan, kalau dia senyum, biar dibalik masker sekalipun, kelihatan dia pun senyum. Dia pun lipstick tak tempel di masker, tapi dia senyum mantap itu. Pesona itu ada. Orang-orang yang tinggal di dalam kasih karunia itu ketika dia melayani orang, dia memang betul kalau orang tinggal dalam kasih karunia dia pelayanan. Orang-orang yang tinggal dalam kasih karunia itu ketika dia itu ingin untuk melayani istrinya, melayani suaminya, orang dia memang kalau orang tinggal di dalam kasih karunia terlalu mantap toh. Tidak pura-pura, memang dia pun diri begitu sudah. Soalnya bikin-bikin. Karena Tuhan kasih itu. Yang paling indah dari pilihan Tuhan atas kita adalah bukan sekedar dia memanggil kita ke dalam pelayanannya, memanggil kita masuk dalam kasih karunia, tapi dia memberi kepada kita kehormatan. Kehormatan. Tapi sayang, banyak orang tidak mampu menjaga kehormatan itu. Tidak mau menjaga kehormatan itu. Padahal Tuhan panggil dengan baik. Marilah ke dalam kehormatan ini. Kepadamu diberikan ini. Itu tidak diberikan oleh dunia. Kalau daya tarikmu hanya kekayaan akan habis. Tapi kalau daya tarikmu itu adalah kehormatan yang dari Tuhan, dia tidak akan selesai kalau engkau tetap tinggal di dalam. Tidak akan. Tidak lekang oleh waktu. Mereka yang tinggal di dalam kasih karunia itu Tuhan berikan kepada mereka damai. Damai. Hati yang damai. Tidak simpan kepahitan di dalam. Hati damai. Sepenuh kehormatan, penuh lagi dengan kedamaian. Wah, itu mantap toh. Supaya di mana mereka ada itu betul-betul orang mengatakan memang kalau orang hidup di dalam kasih karunia luar biasa. Memang orang yang hidup hanya karena anugerah itu luar biasa. Mari kita ukur kira-kira kita hidup ini persis ke apa? Dalam kasih karunia aku tidak. Mari saya catat lebih buat kita saudara-saudara. Berkat rohani yang diberikan kepada kita bagi mereka yang dipanggil di dalam kasih karunia adalah kita diangkat menjadi anak-anak Bapa. Diangkat menjadi anak-anaknya. Ini tradisi Romawi kuno masuk di situ itu. Kenapa? Bapak-bapak Romawi dulu itu, ketika mereka punya anak, bapak-bapaknya itu punya kuasa penuh atas anak-anaknya. Kuasa penuh. Kuasa yang betul-betul kuasa penuh. Jadi kalau dia duduk-duduk, dia lihat dia punya anak, dia bilang, masuk penjara. Itu anak bisu. Karena bapak berkuasa penuh. Dia suruh dia punya anak perempuan, pergi jadi pelacur. Tidak bisa dilawan. Bapak-bapak punya kuasa penuh.
Tapi syukur kepada Tuhan Allah karena saya dan saudara yang tinggal di dalam kasih karunia dipanggil, diangkat menjadi anak-anak Allah. Status kita sudah naik lagi, kepada kita diberikan, kamu akan mewarisi kerajaan sorga. Mereka yang tinggal di dalam kasih karunia karena diangkat menjadi anak-anaknya, maka kerajaan sorga diwariskan kepada kita. Sekarang saya tidak takut lagi. Karena apa? Mati masuk sorga. Kan masih banyak orang Kristen agak ragu-ragu dengan sorga toh. Dia boleh bagaya, bilang begini-begini saya su 4 periode. Nanti yakin masuk sorga. Aduh tahu lah ini Bapak. Oh enak kalau dia sendiri juga ragu-ragu ini. Tinggal di dalam kasih karunia kita pun status ini diangkat jadi anak. Dan kita mewarisi kehidupan kekal. Kerajaan surga itu kita dapat itu. Coba tanya kita pun Bapak dong. Mama dong. Mati setengah kas kita tanah sepotong kok tidak. Rumah sepotong kok tidak. Setengah toh. Nah Tuhan tidak kasih kita rumah sepotong, tanah sepotong. Karena mungkin saya kita nanti bakal lain. Tuhan mewariskan kerajaan sorga. Sehingga koton sonde mungkin bakal lain di sorga sana gara-gara tanpa. Ini berkat yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Sekarang kita menjadi percaya. Saudara lihat sekarang dia punya hubungan. Untuk mereka yang diangkat sebagai anak-anak Allah. Dia mulai dari sebuah penebusan dan pembebasan. Dosa yang melingkupi kita itu dibukakan semua. Kita ditebus. Kita dibebaskan oleh Tuhan. Bayangkan satu persatu Tuhan kerjakan buat kita. Sudah ada damai lagi, status naik lagi, ada pesona lagi. Sudah begitu lagi kita ditebus oleh Tuhan, dibebaskan oleh Tuhan. Terlalu positif kalau hal ini tinggal di dalam kita. Kenapa? Orang-orang yang tinggal dalam Tuhan itu karena dia ditebus. Bahasa-bahasanya luar biasa, positif. Saya suka bilang begini, kalau kita baca perjanjian lama tuh kita temukan kata celakalah, 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 celakalah. Tapi waktu kita baca perjanjian baru, ketika malaikat itu ketemu dengan Yesus, dengan Maria, Yesus lahir, Yesus melayani, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus terangkat ke sorga, Roh Kudus dicurahkan. Kita tidak temukan itu kata celakalah. Sekarang diganti. Jangan takut. Jangan takut. Kamu ditebus. Jangan takut. Supaya ketika ada orang datang kepada saya, Pak Pendeta, saya ini orang yang terlalu berdosa. Saya bilang, jangan takut. Karena saya juga begitu. Tapi kasih Tuhan itu terlalu besar. Lebih besar dari dosa kita. Jangan takut. Asal engkau mau menerimanya. Dan membiarkan hidupmu diubah oleh Tuhan. Jangan takut. Orang yang tinggal di dalam kasih karunia itu bukan pikas taku orang. Tapi dia bilang jangan takut. Jangan sampai ada orang datang di saya. Dia bilang Pak Pendeta, saya rasa saya ini manusia paling berdosa. Saya bilang, lu muka ini muka berdosa. Lu ini muka berdosa. Kalau engkau tidak bertobat, engkau pun kaki tangan lu akan putus buang semua ini. Oh itu takut itu. Saya suka bilang satu hal. Ini ibu-ibu tidak suka saya omong ini. Karena dong pasti bilang coba. Saya bilang kalau kasih makan anak itu. Kalau anak tidak mau makan, omong bapak. Makan usah disakit. Nanti hari pembadan soni montok.
Ini kita saya kas makan anak ini, kas makan anak tidak mau. Makan itu om datang. Oh. Itu om juga datang. Oh. Ini om bangga sekali dengan kas taku orang. Tadi siang, bukan. Kemarin malam kok saya baru pulang pelayanan. Terus ibu pendeta ada dulu di situ, sapu anak 3 orang lari ke situ. Saya pusing ini, saya bilang, mama suruh dong diam dulu, mam tuh bentir. Sendiri omong. Wih, saya just stres itu. Lama-lama saya suka takut dong. Saudara lihat, pembebasan. Karena kita sudah ditebus. Dalam kaitan dengan itu saudara, kita diampuni. Jadi untuk jadi anak-anak Allah ini yang mewarisi itu semua, dapat itu harta dong, itu harta surgawi itu. Sudah ditebus, dibebaskan, kita diampuni lagi. Diampuni. Yesuslah pendamaian. Bayangkan ini saudara, saya suka bilang begini, pengampunan dan pendamaian itu 2 hal yang harus berjalan bersama-sama, tidak boleh terpisah. Kalau di sebelah sini ada pengampunan, di sisi sebelahnya harus ada pendamaian. Tidak boleh ada pengampunan tanpa pendamaian, dan tidak boleh ada pendamaian tanpa pengampunan. Ada orang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni, ada orang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai, tidak percaya. Ada banyak orang bilang begini, Pak Pendeta, untuk marah saya tidak marah, untuk marah saya tidak marah, kau mau marah bikin apa? Dia mau datang di rumah, ada buka datang sah. Mau untuk saya mau kau minta maaf dia, aduh sudah biasa. Aduh, pernah dengar kalimat begitu? Atau sendiri omong? Itu berarti dia mau berdamai tapi dia tidak mau mengampuni. Ada orang yang mau itu dia mau apa? Dia mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Ada orang yang sebaliknya, mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Itu paling banyak di kita anak-anak dong. Kalau ada anak 2 bakal lain, dia pun bapak marah. Kamu 2 jam bakal lain, berhenti bakal lain. Siapa yang salah? Yang kakak kasih tahu adik yang salah, adik kasih tahu yang kakak yang salah. Bapak tidak mau tahu dia itu. Sekarang berdamai, cepat damai. Saudara bisa bayangkan toh kalau don 2 dipaksa berdamai tapi tidak mau untuk mengampun. Pasti yang satu, Seseorang tangan lah begitu, cium. Oh itu dia cium itu sama keloder. Karena berdamai tapi tidak mau mengampuni. Syukur kepada Tuhan bahwa mereka yang dipanggil masuk ke dalam kasih karunia adalah orang yang satu paket, pengampunan dengan pendamaian. Jalan sama-sama. Tidak boleh ada pengampunan tanpa pendamaian. Tidak boleh ada pendamaian tanpa pengampunan. Dua-dua mesti jalan sama-sama. Amin. Saudara-saudara, tidak cukup sampai di situ. Ada lagi berkat yang diberikan. Berkat itu ialah hikmat dan pengertian. Diberikan kepada mereka yang tinggal di dalam kasih karunia. Hikmat itu bukan sekolah kau dapat. Tidak ada orang sekolah kau dapat hikmat. Hikmat itu bagian dari orang yang memberi hidupnya kepada Tuhan. Tinggal di dalam kasih karunia. Itu hikmat. Kebijaksanaan. Penuh dengan bijaksana karena mereka tinggal di dalam kasih karunia. Kalau pinjam orang lain pun bahasa, kebijaksanaan, hikmat itu biasa disebut dengan nama Sofia. Sofia ini punya kawan ada 2 orang.
Sofia itu takut jalan sendiri. Dia mesti jalan bawa kawan 2 orang. Dia pun kawan pertama tuh Kak Ellen pu sekolah. Aletea. Aleta. Kebenaran. Kebijaksanaan tidak boleh jalan tanpa kebenaran. Tidak boleh. Harus jalan sama-sama. Kadang-kadang kita ambil bijaksana tanpa lihat pada kebenaran. Itu son betul. Orang lain pun anak boleh kasasi 1 tahun. Dia pun anak dia son mau. Datang saya kau bilang begini, Mam Pendeta, Bap Pendeta, nanti bulan Desember ini. Laki-laki yang sekolah dokter di Bandung. Itu anak pintar sekali, terlalu pintar. Dosen belum tahu, dia sudah tahu. Itu dia akan datang. Nanti Bapak tolong tabis memang. Tabis apa? Tidak bijaksana itu. Orang lain buana boleh setahun dan dia punya datang. Tabis memang. Omong dia pun Bapak tersinggung. Tidak benar. Kebijaksanaan berjalan bersama-sama dengan aletea. Dompung kawan 1 ibu-ibu juga. Dia pun nama Agatha. Dia pun nama apa? Agatha. Kebaikan hati. Kebijaksanaan itu jalan bersama-sama dengan kebenaran dan dengan kebaikan hati. Supaya kalau kita baik hati dalam kebenaran, tapi dalam kebijaksanaan. Saya rasa kita yang orang tua ini terganggu kita pun kebaikan hati. Karena mulai sekolah dari rumah ini, saya baca Ko David status itu saya rasa betul. Di masa pandemi gini kalau ada anak SD juara 1, jangan cepat-cepat percaya. Itu dia pun bapak mama pun baik hati. Bapak mama yang kerja. Karena itu memang baik hati harus diletakkan di atas kebenaran. Di atas kebijaksanaan. Kadang-kadang yang menurut kita bijak, menurut orang lain tidak bijak. Karena itu kita harus taruh dia ukuran itu pada Alkitab. Saudara-saudara, hari ini saya berkhotbah di 5 tempat yang berbeda. Bahan sama. Saya rasa sekali, puji Tuhan, syukur kepada Tuhan Allah. Karena dia kasih kesempatan gerejanya hari ini di seluruh Gemit merenungkan ulang tentang kasih karunia. Merenungkan ulang tentang sola gratia. Hanya karena anugerah. Supaya tidak boleh ada orang menyombongkan dirinya. Supaya ketika dia disebut bijaksana, dia harus jalan bersama-sama dengan kebaikan hati dan kebenaran. Itu baru betul. Itu baru kita tinggal di dalam kebenaran. Perayaan-perayaan HUT reformasi hari ini itu sudah tidak lagi dilakukan biasa di kampung dong bilang gereja Padang. Oh itu makanan pun banyak. Kita makan sama-sama. Untuk tahun ini tidak ada makan. Kita makan rohani saja. Sebagaimana berkat rohani hari ini. Jadi pulang sebentar orang tanya makan kenyang. Sekinyang sama? Iya makan rohani saja. Saya ambil keputusan 3 hari pemuka ini tidak makan. Saudara, mari kita lihat 2 hal terakhir dari ini. Karena itu Injil ini terbuka sekarang. Mereka yang tinggal di dalam kasih karunia melihat Injil yang terbuka bukan hanya untuk Yahudi saja, tapi untuk semua orang. Semua orang harus mengalami Injil damai sejahtera itu. Mereka mendengar, mereka menerima. Sudah lagi tidak boleh terkotak-kotak Yahudi atau bukan Yahudi. Bukan. Ini terbuka bagi semua orang. Tapi saya suka bilang, saudara, kalau kita bicara tentang firman, firman seperti pedang bermata 2. Tajam ke depan,
tajam juga ke belakang. Berlaku sama. Saya pernah bilang kepada saudara, firman itu seperti cermin. Cermin. Tahu cermin Ini cermin ini kalau kita pergi itu tidak ada rencana apa-apa, hanya mau pilih kita pemuka. Waktu saya lihat muka ini tiba-tiba tanpa sadar sepertinya kita pun tangan diperintah untuk melakukan sesuatu. Begini kok. Begini kok. Begini. Padahal hanya lihat cermin. Itu berarti makin banyak bercermin, makin banyak bercermin, makin banyak bercermin, hidup lebih baik. Amin. Tapi ada orang yang tidak pakai cermin, dong pakai kaca spion. Kalau dicerminkan kita lebih banyak lihat kita pun diri. Kalau kaca spion lebih banyak lihat siapa? Orang lain. Jadi itu dia pun cara lihat begini dan begini. Khotbah habis Pak Pendeta, khotbah tadi pas deh siapa? Pas den dia. Dembus ane pas. Dan saya tidak. Itu firman datang sampai saya dia serong begini, dia lari pe orang sebelah. Itu jangan bisa. Lantas dia bilang begini. Dan karena itu kamu dimateraikan oleh Roh Kudus. Dimateraikan oleh Roh Kudus. Saudara bayangkan kalau kita dimateraikan oleh Roh Kudus itu. Hidup bukan lagi kita itu. Orang akan punya pengakuan. Para penafsir kitab ini selalu bilang begini. Kalau mau baca Efesus, jangan baca satu-satu perikop. Baca habis dulu semua, baru fokus kembali ke satu perikop. Kita sadar kenapa kemudian Paulus bilang memang sejak semula kita telah ditentukan oleh Tuhan. Karena ketika kita diklaim oleh Roh Kudus, aduh betapa kita pun hidup ini sangat luar biasa. Kita tidak ada lagi di situ. Tidak ada lagi. Paulus bilang saya sudah ditentukan. Bayangkan kalau masing-masing orang berkata saya juga. Kita semua diklaim oleh Roh Kudus. Semua yang duduk di dalam ini, yang dimeteraikan oleh Roh Kudus, semua kita yang duduk di sini, saudara bisa membayangkan sesuatu yang terjadi hari ini. Saya berrefleksi berulang-ulang tentang bagian ini. Roh apakah yang saya pakai? Dan sampai saya ini tidak diklaim oleh Roh Kudus ini. Tidak dimeteraikan oleh Roh Kudus. Terlalu mengandalkan saya pun inilah, itulah. Sampai lupa bahwa cukuplah engkau tinggal di dalam kasih karunia. Dan biarkan Roh Kudus memegang engkau. Biar itu juga jadi bahan perenungan bagi kita. Masing-masing kita, tiap-tiap pribadi. Apakah yang kita andalkan sekarang? Biarlah berkat-berkat rohani itu pun terjadi pada hidupmu. Ada padamu. Supaya kita tinggal. Banyak orang dulunya Kristen, dulu percaya kepada Yesus, tapi kemudian meninggalkan Yesus. Kenapa? Tidak dipegang oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang harus mengajarkan sesuatu terus kepada dia. Ada yang mengaku tadinya pendeta, sekarang murtad. Kenapa? Orientasinya bukan tinggal di dalam Roh Kudus dan di dalam kasih karunia. Ada hal lain yang dicari. Uangkah? Namakah? Jabatankah? Dimeteraikan oleh Roh Kudus itu lebih tinggi daripada sekedar label-label rohani kita.
Karena itu kalau khotbah ini didengar oleh siapapun, yang sungguh-sungguh percaya, yang setengah-setengah percaya, yang dulunya percaya Tuhan Yesus sekarang sudah berhenti, bertobatlah. Karena engkau tidak dipegang oleh Roh Kudus. Tadi saya bilang, ketika kita diangkat menjadi anak-anak Tuhan, dia berkuasa penuh atas kita, berkuasa penuh. Saudara tidak akan ragu sama sekali. Saudara tidak butuh penjelasan lain, tidak butuh. Kau Tuhan yang pegang kita. Siapa yang datang kau mau menjelaskan sesuatu sampai ganggu saya pun perhatian terhadap ini, Roh Kudus yang memegang saya kuat-kuat. Masalahnya adalah kadang-kadang kita roh dengan Roh Kudus beruji di dalam kita. Kalau kita roh mau mendominasi itu Roh Kudus lihat-lihat begini, dari lusa. Ini sebuah bentuk kerendahan hati sebagai orang-orang yang telah dipanggil untuk tinggal di dalam kasih karunia. Salam buat saudara semua. Selamat merayakan HUT Reformasi yang ke-503. HUT Gemit yang ke-73. Penutupan bulan keluarga. Kalau suami tinggal dalam Roh Kudus, istri juga tinggal dalam Roh Kudus, mantap. Kebutuhan utama dari seorang suami ialah dapat penghormatan. Kalau dia pun istri bisa hormat dia tanpa embel-embel, memang menghormat sah. Bab tua lewat memang. Suami kalau begitu tuh dia senang sekali. Apalagi istri ajar anak dong, kau bilang, anak kamu hargai papa itu bab tua betah di rumah. Tapi kalau istri datang kau bilang, makan sudah, makan. Itu dia pimbak dong, dia betah di mbak dong. Karena mbak bilang silakan. Dia rasa ke mbak lebih hormat dia. Penghormat. Jadi kalau itu Roh Kudus tinggal, lakukan itu. Kebutuhan seorang istri hanyalah sebuah kasih sayang. Istri itu kalau dapat kasih sayang dari suami itu, dia betah. Betah sambil makan-makan. Dia tenang di situ itu. Betah sekali. Saudara bisa bayangkan kalau dua kebutuhan ini kita lakukan dengan Roh Kudus dalam kita. Kita ini kan tidak terbiasa yang begitu, jadi kita juga tidak ucap terima kasih toh di istri. Saya bilang berulang-ulang kali, coba sebentar malam ibu siap habis makan, coba suami bilang, mama terima kasih. Sampai kalau itu terjadi dia lakukan dengan tulus, pas dia bilang ma terima kasih, itu mamtua pikiran. Mamtua pikiran, mamtua pasti pikir, tahu roh apa su naik di bapak ini malam ini. Tapi dia pikiran itu. Kita ini yang tidak sering melakukan itu, akhirnya ketika ada sesuatu terjadi dengan sangat baik tuh, kita rasa kayak aneh sekali. Sampai-sampai kita bilang, bapak mau apa nak omong ini pakai terima kasih lah. Tuhan memberkati kita. Mari kita